nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita akan memulai kajian kitab baru, yaitu kitab fikih kitab fikih bermadzhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Qarib. Kitabnya seperti ini teman-teman. Kitab ini penting kita pelajari bersama, karena setiap ibadah yang harus kita lakukan sehari-hari itu memerlukan rukun dan syarat agar dianggap sah. Maka bagaimana mungkin kita bisa memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam sebuah ibadah jika kita tidak memahami rukun dan syarat tersebut? Kenapa kok kami memilih kitab Fathul Qarib? Karena kitab ini bisa dikatakan kitab yang sangat tipis, namun isinya sudah cukup lengkap dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nanti apabila dibutuhkan penjelasan yang lebih detail, maka kami akan mengutip dari sebuah kitab yang menjadi syarah dari Fathul Qarib, yaitu kitab Hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim. Ini syarah kitab Fathul Qarib, agar pemahaman kita bisa lebih fokus. Kami tidak mengutip dari kitab-kitab yang lain, kecuali dibutuhkan mengutip dari kitab-kitab yang lain seperti persoalan nahwu dan sorof atau yang lainnya. Namun agar lebih bisa dilacak pembahasannya atau bisa lebih membuat kita faham di dalam sebuah penjelasan, maka kami nanti akan tampilkan judul kitab yang kami kutip, kemudian halamannya juga, dan juga akan kami tampilkan layar dari Fathul Qarib ini biar pemahaman atau kajian kita bisa lebih mantap seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum kita memulai kajian, untuk sahabat-sahabat santri ngaji yang dirahmati Allah, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat seperti itu. Mari kita awali kajian kita Fathul Qarib dengan membaca muqaddimah daripada doa ba'da ta'allum yang dikarang oleh guru kami almarhum Ki Haji Muhammad Adnan Syarif. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di surganya, amin. Mari kita baca doa ba'da ta'allum bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala dawu sapa Syekh al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-allamatu kang banget alimi, Syamsuddin rupane Syekh Syamsuddin, Abu Abdillahi rupane Abu Abdillah, Muhammadun rupane Muhammad ibnu Qasimin kang dadi putra jalere Ki Qasim, Asy-Syafi'i kang bangsa Al-Ghazi kang bangsa Ghazi, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Tagommadahu mugi-mugi meratani hu isa sapa Allah birahmatihi kelawan rahmati Allah wa ridwanihi lan keridhaane Allah. Amin. Mugi-mugi nyembadani Allah ing doa kaula ngajeng. Ini adalah ungkapan dari santri atau murid daripada Syekh Ibnu Qasim, pengarang kitab Fathul Qarib ini. Telah berkata seorang syekh yang menjadi imam. Nah, yang dimaksud imam di sini adalah mayyasihu al-iktida'u bih, orang yang pantas untuk kita jadikan panutan di dalam ilmu agama. Beliau orangnya alim, luas wawasannya, sangat alim. Allama di sini adalah sigat mubalaghah. Nah, sedangkan tak yang ada di lafal allama ini menunjukkan takkidil makna, bukan menunjukkan makna perempuan atau bukan menunjukkan tak perempuan seperti tak marbutah yang biasa kita jumpai. Beliau mempunyai laqab atau pengarang Fathul Qarib ini, laqabnya adalah Syamsuddin, bagaikan mataharinya agama, min haitsu idahihi lil ahkami bi ta'lifihi wa takririhi, karena penjelasan beliau, pencerahan beliau dengan karya-karyanya tentang hukum-hukum agama. Abu Abdillahi, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Jadi nama kunyahnya adalah Abu Abdillah.
Yang dimaksud kunyah adalah sebuah nama yang diawali dengan kata abun, ummun, ibnun, dan seterusnya. Nama asli daripada pengarang Fathul Qarib atau musannif ini adalah Muhammad ibnu Qasim. Nah, Muhammad ini nama aslinya atau dalam istilah nahwu disebut sebagai alam isim, atau dalam istilah bahasa daerah kami itu disebut dengan nyama daging, seperti itu. Ibnu di sini asalnya ada hamzah wasolnya, namun hamzah wasolnya dibuang karena terletak di antara dua nama yang sama-sama mudzakkar, yaitu Muhammad dan Qasim. Karena terletak di antara dua nama yang sama-sama mudzakkar, maka hamzahnya dibuang. Sedangkan nama yang kedua itu adalah ayah dari nama yang pertama. Beda dengan Masihu Isa ibnu Maryam. Jadi Isa ibnu Maryam. Isa, maka hamzahnya lafal Isa ibnu Maryam itu tidak dibuang karena tidak terletak di antara dua nama yang laki-laki. Beliau atau Imam Syekh Muhammad bin Qasim ini adalah orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Jadi fikihnya itu adalah fikih Syafi'iyah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keridhaan kepada beliau pengarang kitab Fathul Qarib, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim. Amin. Amin di sini adalah isim fiil yang bermakna istajib doa, istajib ya Allah. Artinya ya Allah terimalah doa yang telah kami minta, yaitu tagammadahu birahmatihi wa ridwanihi. Kita lanjutkan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Mulane maca alhamdulillah tabarukan krana ngaleb barokah bi Fatihatil Kitabi kelawan kawitani Al-Qur'an. Di annaha krana satuhune Fatihatil Kitab iku ibtida'u kulli amrin tibalin, kawitani saben-saben perkara kang anduweni tingkah bagus, wa khatimatu kulli du'ain mujabin, lan pungkasane saben-saben doa kang disembadani. Wa akhiru da'wal mu'minina, lan akhiri pira-pira doae pira-pira wong mukmin kabeh fil jannati ing dalem swarga dari thawabi tisani ganjaran, rupane tisa ganjaran. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi musannif memulai karyanya atau memulai ngarang kitab Fathul Qarib ini dengan menyebut alhamdulillah. Kenapa kok diawali dengan alhamdulillah? Tabarukan bi Fatihatil Kitab, karena musannif mengharapkan barokah dengan pembukaan Al-Qur'an, yaitu kita tahu Al-Qur'an diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun seperti itu tidak menafikan bahwa Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Nah, ini yang disebut sebagai ibtida idhofi atau iftitah idhofi. Sedangkan basmalah itu tersebut adalah iftitah hakiki. Kemudian yang ingin kami jelaskan juga, lafal tabarukan di sini beri'rab nasab, makanya berharokat fathah. Tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa kok nasab? Karena menjadi maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih artinya kalimat yang muncul menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Jadi kenapa musannif menyebutkan alhamdulillah? Karena tabarukan bi Fatihatil Kitab. Itu yang dimaksud dengan maf'ul li ajlih. Tetapi amil dari lafaz dari tabarukan ini itu dikira-kirakan atau ditakdir. Kalau kita munculkan kira-kira zakartul hamdalah li ajli tabarruk, seperti itu. Kemudian alasan musannif yang kedua mengawali karyanya dengan alhamdulillah karena ibtida'u kulli amrin dzibalin. Alhamdulillah itu menjadi permulaan setiap perkara yang baik. Jadi kalau kita hendak melakukan perkara yang baik, maka jangan lupa kita awali juga dengan alhamdulillah. Kemudian alasan berikutnya wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Sedangkan alhamdulillah juga menjadi akhir dari doa yang diterima oleh Allah. Artinya jika doa kita ingin diterima, maka hendaknya kita akhiri juga doa kita dengan alhamdulillah.
Diterima di sini boleh jadi dengan imma bi'aini ma tulib, dengan sesuatu yang telah kita minta, au bi khairim mimma tulib, atau lebih baik daripada yang telah kita minta. Imma halan, boleh jadi diberikan langsung oleh Allah, wa imma au malan, atau au ma'alan maksud kami, atau akan diberikan nanti oleh Allah di akhirat, au bi thawabin yahsulul lidda'i, atau kita diberi pahala oleh Allah karena kita telah berdoa, au bidaf'i darrin, atau menolak bahaya yang akan menimpa kita. Itu yang dimaksud dengan mujab di sini. Jadi yang dimaksud diijabah oleh Allah, kita jangan sampai membatasi ijabah tersebut dengan sesuatu yang kita minta saja. Boleh jadi kita diminta oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris thawab. Dan juga alasan berikutnya musannif mengawali karyanya dengan alhamdulillah, karena alhamdulillah ini menjadi akhir daripada doanya orang mukmin di surga. Ya, kita tahu surga itu adalah daris thawab, tempatnya membalas pahala, pembalasan pahala. Jadi menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengutip mengutip sebuah hadis yang yang potongannya seperti ini. Jadi hadisnya ketika penduduk surga itu menginginkan sesuatu, jadi ketika orang mukmin nanti di surga menginginkan sesuatu, maka beliau mengatakan, atau mukminun mengatakan, subhanakallah wa bihamdik. Jadi maha suci Allah dan juga memuji Allah. Nah, ketika mereka mengatakan hal tersebut, maka sesuatu yang mereka inginkan sudah ada di hadapan mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan penduduk surga. Amin. Kita lanjutkan. Ahmadu mucing sunhu ing Allah, an waffaqo ing yinto paring taufik sapa Allah man ing wong arada kang ngarepaken sapa Allah min ibadihi, nyatane saking pira-pira kaulane Allah, litafakuhi maring belajar fidini ing dalem ilmu agama, ala wafqi muradihi ing atase perkara kang nyocoki kang dikersani Allah. Kemudian saya memuji kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada seseorang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk belajar ilmu agama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa usalli lan nyuwunaken rahmat ta'zim ingsun, wa usallimu lan nyuwunaken keselamatan ingsun ala afdhali khalqihi ing atase luwih utamane makhluki Allah, Muhammadin rupane Nabi Muhammad, sayyidil mursalina gustini kang dadi gustine pira-pira utusan kabeh. Alqaili kang dawuh sapa Nabi, man sapane wong yurid ngarepaken sapa Allahu Allah bihi kelawan man ya khairan ing kebagusan, jawab man yufaqihu fid din, maka mintaraken sapa Allahu iman fid dini ing dalam ilmu agama. Kemudian saya bermohon salawat dan salam agar tetap tercurahkan kepada paling utamanya makhluknya Allah, yaitu Muhammad Sayyidil Mursalin. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, maka orang tersebut oleh Allah akan diberikan pemahaman di dalam ilmu agama. Menurut hemat kami, pemahaman di sini bukan hanya terbatas bagi orang yang mempunyai wawasan luas tentang agama saja, namun juga bila jadi paling tidak kita itu termotivasi untuk mempelajari ilmu agama ketika kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Seperti kita alhamdulillah pada saat ini kita sudah memulai kajian tentang mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal kita yang menjadikan kita orang yang diinginkan baik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi lan mugi-mugi ngatasi keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabati Nabi, muddata dzikri dzakirina, selakini ilingi pira-pira wong kang iling, wa sahwil ghafilina lan lalini pira-pira wong kang lali. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi dan juga para sahabatnya Nabi, muddata dzikri dzakirina,
Yang mana salawat dan salam itu selama orang yang ingat-ingat atau ingatannya orang yang ingat atau lalinya atau lupanya orang yang lalai. Artinya selama-lamanya. Yang dimaksud alihi di sini menurut Imam Syafi'i adalah hum aqaribuhul mu'minun min bani Hashimin wa banil Muttalibih, yaitu kerabat Nabi yang beriman kepada Allah dari Bani Hashim juga dari atau Banil Muttalib. Jadi yang dimaksud alihi adalah kerabat Nabi yang beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulullah dari keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Itu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan berbeda, dan pendapat itu dipilih juga oleh Imam Nawawi, yaitu mengatakan setiap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk kategori alihi. Tapi aifi maqamid doa, tapi artinya dalam doa saja. Jadi kalau menurut kil yang dipilih oleh Imam Nawawi, kita semua yang beriman kepada Allah termasuk kategori alihi dalam doa. Tapi bukan semerta-merta nanti kita setelah mendengar kil yang dipilih oleh Imam Nawawi ini kita mengaku Habib keturunan Nabi. Tidak, tapi kita maqamid doa saja. Dan juga mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada para sahabatnya Nabi seluruhnya. Nah, sahabat di sini adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan juga harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW meskipun hanya sekejap mata. Nah, itu sudah termasuk kategori sahabat. Kita lanjutkan. Wa ba'du lan sa'usini nyebut basmalah, hamdalah lan sholawat. Fahadha muka utawi iki ku kitabun kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalam katok-katok ringkas wa tahdhibi lan bersih. Wada'tuhu ngarang ingsun hu ing kitab alal kitab ing atasi kitab al musamma kang diarani bitakribi kelawan aran kitab takrib. Lian tafi'a supaya manfaat bihi kelawan kitab supaya ngalap manfaat bihi kelawan kitab sapa al muhtaju wong kang butuh bayani muhtaj minal mubtadiin nyatani pira-pira wong kang ngawiti ngaji li furu'i syariati maring pira-pira pangi syariat wa dinilan agama. Waliyakuna lan supaya ana apa kitab iku wasilatan dadi lantaran dinajati maling selamat ingsun yaumaddini ing dalam dina akhir wa naf'an lan iku manfaat li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah al muslimina kang muslim kabeh. Nah, di sini setelah saya menyebutkan hamdalah dan basmalah, hamdalah dan salawat, dan makanya di sini wa ba'du diharakati dhammah. Di sini ba'dah di sini diharakati dhammah. Kenapa kok diharakati dhammah? Karena ba'da di ini adalah termasuk kalimat yang wajib idhofat kepada kalimat lain. Sehingga jika idhofahnya itu dikira-kirakan atau dihilangkan, maka wajib mabni dhammah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik dalam alfiyahnya, watmum bina'an ghaira in adimatma lahu udhifana wiyan ma'adima qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wadunu wal jihatu aidan wa alu. Itu nazam yang disampaikan oleh Ibnu Malik yang menjelaskan tentang wajibnya memabdikan dhammah lafal ba'du, ghairu dan yang lainnya apabila mudhaf ilaihnya dibuang. Nah, terus kita sering mendengar ada yang membaca amma ba'du, ada yang membaca wa ba'du. Nah, yang benar yang mana? Nah, untuk yang benar sebenarnya amma ba'du dan wa ba'du itu sama saja. Hanya saja wa ba'du waw di sini adalah penggantinya amma, begitu. Jadi mau pakai amma ba'du atau wa ba'du sebenarnya artinya ya sama. Oke, akan saya lanjutkan. Fahadha kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdibi. Ini adalah kitab, kata Syekh Muhammad bin Qasim, pengarang Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas, sangat tipis sekali. Wada'tuhu alal kitabi al-musamma bitakribi. Saya mengarang kitab Fathul Qarib ini untuk mensyarahi sebuah kitab yang bernama takrib.
liyantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'ina li furu'is syari'ati wad din, agar dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan pelajar yang masih mengawali belajar ilmu cabang-cabang ilmu syariat dan ilmu agama. Jadi kitab ini sangat tipis untuk mensyarahi kitab takrib agar bermanfaat bagi para orang yang membutuhkan, khususnya bagi kita seperti kita yang baru mengawali atau baru belajar cabang-cabang ilmu agama. Nah, yang tafi'ah di sini adalah kalimat fi'il mudhari' yang beri'rab nasab karena kemasukan amil nasab yaitu lam. Kemudian waliyakuna wasilatan linajati yaumiddin, dan mudah-mudahan kitab Fathul Qorib ini menjadi salah satu penyebab saya nanti selamat di hari kiamat, itu kata Syekh. Mudah-mudahan Fathul Kitab yang saya karang ini menjadi perantara saya selamat di hari kiamat. Wasilatan di sini beri'rab nasab karena menjadi khobar dari yakunu. Kita tahu bahwa kanah yakunu seterusnya itu beramal tarfa'ul ismah wa tansihul khabar, sehingga wasilatan karena kedudukannya menjadi khabar dari yakunu itu juga dibaca nasab. Tanda nasabnya pakai fathah karena isim mufrad. Wa naf'an li ibadihil muslimin, dan mudah-mudahan ini harapan Syekh Muhammad bin Qasim, mudah-mudahan kitab ini bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang muslim. Wa naf'an di sini juga dibaca nasab karena ataf kepada wasilatan. Jadi takdirannya waliyakuna naf'an li ibadihil muslimin. Oke, kita lanjutkan. Innahu satuhuni Allah iku sami'un zat kang maha ngrungu doa ibadihi ing doae pira-pira kaulane Allah, wa qaribun dan zat kang farak, mujibun tur zat kang nyembadani. Waman dan utawi sapane wong qasata nejo sapa man hu ing Allah iku la yakhibu ora bakal sia-sia sapa man. Wa idza sa'alaka nalikane tanglet ka ing sampeyan Muhammad sapa ibadi pira-pira kaula ingsun anni saking atuh parak ingsun jawab idza fa inni qaribun, moko satuhuni ingsun iku qaribun zat kang parak. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar doa dari hamba-hambanya dan juga zat yang sangat dekat dan selalu mengijabah setiap doa yang dimintakan kepadanya. Dan barang siapa yang bermaksud kepada Allah, maka orang tersebut tidak akan sia-sia. Dan ketika ada hamba-hamba Allah bertanya kepada engkau Muhammad tentang saya, tentangku, kata Allah, apakah saya itu jauh atau dekat? Maka jawablah fa inni qarib, bahwasanya Allah itu sangat dekat sekali. Yang perlu kami sampaikan di sini adalah lafadz innah. Jadi biasanya teman-teman bingung di sini. Ini mau dibaca innah atau mau dibaca annah? Sebenarnya mau kita baca innahu boleh, mau kita baca annahu juga boleh. Nah, kalau kita baca innahu dibaca kasrah seperti ini, maka kita anggap innahu ini adalah istinaf, permulaan dari sebuah kalam. Tapi kalau kita baca annahu, maka di sini kita mentakdir lam. Jadi takdirannya li annahu sami'un du'a ibadihi, karena hamzah lafal innah itu wajib dibaca kasrah apabila menjadi permulaan kalimat, dan wajib dibaca fathah apabila berada di tengah-tengah kalimat. Kita lanjutkan. Wa'lam dan wurusira annahu ing satuhuni sa'an. Nah, ini dibaca fathah hamzahnya karena berada di tengah kalimat, menjadi maf'ul dari wa'lam. Annahu ing satuhuni sa'an iku yujadu tinemu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, ing dalam setengah pira-pira tulatone ikilah kitab, fi ghairi khutbatihi ing dalam saliyane khutbahi kitab. Apa sing tinemu tasmiyatuhu angarani kitab tarotan kelawan saambalan bitakribi kelawan aran takrib, wa tarotan dan ing dalam saambalan bi ghayatil ikhtisari kelawan aran ghayatil ikhtisar.
Falidzalika mongko krana mengkono yujadu sama itu ngaran di ingsun hu ing kitab syarah. Ini kata musannif pengarang Fathul Qarib, bismaini kelawan aran loro. Ahaduhuma utawi salah suci ismain iku Fathul Qaribil Mujibi fi syarhi Alfadit Takribi, aran Fathul Qaribil Mujib fi syarhi Alfadit Takrib. Wasani lan utawi jeneng kang kaping pindho iku Al-Qaulul Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisar, aran Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Nah, kemudian setelah musannif menyebutkan hamdalah, salawat dan begitu seterusnya, musannif memberikan menyinggung sedikit tentang alasan pemberian nama kitab yang dikarang oleh musannif pengarang Fathul Qarib ini. Kata beliau, Syekh Muhammad Ibnu Qasim menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam sebagian tulisan kitab, nama kitab takrib itu kadang-kadang disebut sebagai kitab takrib, seperti kita nyebutnya selalu kitab takrib, dan ada juga yang menyebut Ghayatil Ikhtisar. Jadi ada mempunyai dua nama, satu takrib kemudian Ghayatil Ikhtisar. Karena hal itu kata musannif, falidzalika samaituhu bismaini, maka untuk mensyarahi kitab ini kami juga memberikan dua nama. Yang pertama untuk yang takrib, sinkron dengan takribnya ini, Fathul Qaribil Mujib fi syarhi Alfadit Takrib. Ya, untuk yang sinkron dengan yang kedua yaitu Ghayatul Ikhtisar, Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Qala dawu sapa Syekh al-Imamu kang dadi imam Abu Thayyib rupane Syekh Abu Thayyib, wa yashtahiru lan masyhur sapa Syekh Aidon Halimani. Saya tidak baca yushtaharu tapi saya baca yashtahiru saja. Aidon Halimani bi Abi Sujain kelawan aran Abi Suja. Syihabul millati waddini rupane Syekh Syihabul millah waddin, minangka lintangi agama, waddini tegese agama. Ahmadu rupane Syekh Ahmad Ibnul Husaini. Nah, ini hamzahnya juga dibuang karena terletak di antara dua nama. Ibnul Husaini akan dadi putra dari Husain Ibnu Ahmad Ibnu Ahmada kang dadi Ibni Ahmada kang dadi putra dari Ahmad Al-Asfihani kang bangsa Asfihan. Saka mugi-mugi nyirami sapa Allah sarahu ing kuburane Syekh sabibar rahmati kelawan sok-sokane rahmat waridwani lan ketentuan. Waskanahu lan mugi-mugi manjingaken sapa Allahu ing Syekh a'la faradisil jinani ing luweh luhuri pira-pira firdausi pira-pira surga. Aminah, mugi-mugi nyembadani Allah ing doa kaula ngajeng. Telah berkata seorang syekh yang menjadi imam Abu Thayyib, beliau kunyahnya Abu Thayyib. Wa yashtahir aidan bi Abi Syuja, dan juga masyhur disebut dengan Abi Syuja. Syihabul millati waddin, lakopnya Syihabul millah waddin. Jadi biasanya kalau orang dulu itu jika ada orang alim kemudian mempunyai nama Ahmad, itu lakopnya Syihabuddin, ini pakai lafaz Syihab, seperti Syekh pengarang kitab takrib. Tapi kalau orang alim tersebut mempunyai nama Muhammad, itu biasanya mempunyai lakop Syamsuddin seperti pengarang kitab Fathul Qarib. Nah, jadi Muhammad bin Husain bin Ahmad al-Asfihan. Nah, ibni di sini dibaca kasjer karena menjadi sifat daripada Husain, sedangkan Ahmad ini dibaca fathah juga karena berirob jer, tetapi karena ini termasuk isim ghairu munsharif maka tanda jernya itu pakai fathah. Mudah-mudahan Allah memberikan atau mencurahkan rahmat dan keridhaan kepada Syekh Abi Syuja Syihabul millah waddin, pengarang kitab takrib ini, dan mudah-mudahan juga Allah menempatkan beliau di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kok kami artikan di sini doa mudah-mudahan, padahal di sini adalah kalam khobar. Ya memang ini kalamnya kalam khobar, seolah-olah memberikan informasi, tapi yang dimaksud di sini adalah
kalam insya'i, jadi bukan kalam khabari. Kalau kalimatnya memang kalam khabar, tapi maksudnya adalah insya'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.